Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Virtual. Pastinya yang selalu tayang di channel YouTube Tribun Timur. Nah, edisi kali ini kita sudah kedatangan salah seorang tamu yang lagi viral-viralnya di FYP TikTok. Ya, seperti kita ketahui beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang gadis cantik yang bekerja sebagai buruh semen. Dan tidak usah berlama-lama lagi karena sosok gadis itu sudah ada di samping saya. Ini dia, ada Nur Aini. Halo. Wah, memang cantik banget ya. Aslinya juga cantik sekali. Ya, saya ketimbang, kebanting saya. Dan kalau boleh tahu apa kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Harus semangat dong, kok cuaca lagi mendung-mendung, kita nggak boleh loyo-loyo, harus semangat. Ya, semangat. Iya, semangat ya. Begitu memang kalau wanita cantik itu pasti lembut ya? Nggak juga ya? Nggak tergantung ya? Itu relatif. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah berkunjung ke studio mini kami di Tribun Timur. Pastinya mudah-mudahan Nur Aini dalam keadaan sehat walafiat. Iya, iya, alhamdulillah. Kurang semangat ya. Ada apa Nur Aini hari ini? Galau tidak. Mungkin? Enggak. Diantar pacar ya ke sini? Tidak. Oh tidak, teman ya. Kenapa nggak disuruh masuk? Sudah, cuman menunggu di luar. Ya, lagian kita juga terbatas sih di dalam juga. Biar nggak apa-apa. Tapi dia nonton di YouTube kan? Iya. Jangan lupa di channel YouTube Tribun Timur. Dan oke, Nur Aini, langsung saja kita ke topik pembahasan karena ini rame banget di FYP TikTok. Kamu memang benar buruh semen? Iya, buruh semen, pengikul semen. Iya? Iya. Dan itu di Pindrang. Di Pindrang? Iya, Pindrang, Sulawesi Selatan. Ya, kalau boleh tahu sendiri, kamu kan mahasiswa juga ya? Mahasiswa UNM bekerja sebagai buruh semen di Kabupaten Pindrang. Dan untuk saat ini kamu sedang berada di Makassar untuk kuliah. Nah, kalau boleh tahu, awal mulanya membuat konten itu seperti apa? Terfikir untuk membuat konten yang sampai, maksudnya pernah terfikir tidak ini bakal masuk FYP TikTok dan menjadi viral? Itu awal mulanya seperti apa? Awal mulanya itu yang pertama cuma iseng-iseng. Yang pertama cuman iseng-iseng. Ya, segala sesuatu yang viral itu pasti iseng-iseng. Iseng-iseng kan. Ada yang kemarin viral juga kan, terus ikut-ikut. Oh iya, ada video kemarin yang angkat semen. Jadi ikut juga tuh buat video, edit-edit. Pas di situ diposting. Iya, diposting, terus masuk FYP langsung banyak yang like, komen. Terus komentarnya orang kan banyak yang tidak percaya. Pas di situ saya pulang kampung lagi, saya tanya sama mama saya, bilang, "Mak, banyak yang tidak percaya soal video saya, tapi viral." Terus lama-kelamaan mama saya bilang, "Ya kita buat video lagi." Setelah itu buat video, terus diedit lagi video kedua. Di situ tambah viral lagi. Tapi kalau boleh tahu itu yang ngevideoin ibunya sendiri? Bukan, itu yang video adik saya. Adik? Iya. Tapi adiknya juga berprofesi sebagai buruh semen juga? Satu keluarga. Satu keluarga? Iya. Kamu bersaudara berapa orang? Saya saudara 5 orang. Saya anak pertama. Yang kedua laki-laki. Itu buruh semen juga? Semua, sampai yang terakhir, anak terakhir. Ayah, ibu? Buruh semen juga. Itu benar-benar, mungkin bisa di cross check nanti sama wartawan Tribun Timur juga yang ada di Kabupaten Pindrang. Wah, ini luar biasa sih, karena mengingat sosok kamu ya gadis, kemudian mahasiswa, harus bergelut ini ngangkat semen loh. Bukan kerja apa ya, bukan memasak, bukan apa, tapi ini ngangkat semen. Itu kenapa bisa begitu terjun menjadi seorang buruh, ikut ngebantuin orang tua, itu kenapa bisa sampai akhirnya satu keluarga berprofesi sebagai buruh semen? Ya, itu awalnya yang pertama cuman bapak saya sama mama saya yang kerja tuh angkat semen. Terus saya berpikir setiap malam waktu masih kecil, setiap malam mama saya pulang sampai tengah malam, berpikir kenapa mama pulang terus pulang. Terus lama-kelamaan berpikir tuh muka ikut-ikut pergi lihat, cuma lihat-lihat awalnya. Terus lama-lama coba-coba ikut, ternyata susah. Ternyata di situ susah, bilang ternyata begini ya pekerjaannya mama saya. Terus saya coba-coba terus, semua badan kan baru pertama kan pasti sakit semua itu, bahu, badan. Itu sejak SD? Dari mulainya dari SMP. SMP itu satu sak semen yang diangkat dipikul. Dipikul. Itu siapa yang ngajarin atau siapa yang, maksudnya
apakah memang sudah diizinin sama ibu untuk angkat-angkat berat seperti itu atau seperti apa? Yang pertama itu bapak saya cuma bilang coba-coba nak, sampai bisa tuh ditawarin juga. Iya coba-coba. Saya juga yang mau, saya mau bilang, oh ternyata pas saya coba, oh ternyata tidak terlalu berat. Maksudnya awalnya memang berat, tapi kalau lama kelamaan sudah biasa kan. Ya di situ lama-lama adik saya, karena saya ikut juga tuh, adik saya ikut semua juga, ikut nonton-nonton. Akhirnya ikut bantu juga. Dan sekarang viral di mana-mana. Kalau boleh tahu sendiri, kita kembali ke videonya lagi. Itu kan lagi sementar ngangkat juga semen. Ada beberapa orang juga di belakang ikut ngangkat semen. Dan itu adik juga, ikut juga konten semua. Dan kalau boleh tahu itu semen dari apa? Tempat usaha atau seperti apa? Itu semen Boswa. Cuman kayak ada toko ada toko yang pesan semen, terus itu mobil truk kan dia bawa semen 850 semen. Terus orang tua saya ditelepon untuk angkat toko. Oke. Saya cuma buru semen. Jadi kayak diminta ya untuk minta bantu angkat semen ke dalam gudang. Jadi kalau boleh tahu sendiri, pada saat membuat konten itu memang tidak terfikir bahwa ini akan viral atau seperti apa? Hanya sebatas membuat konten saja di sela-sela pekerjaan ngangkat semen itu tadi. Dan kalau boleh tahu berapa sak dalam sehari kalau ngangkat? Kalau satu mobil itu 850 sak. Iya. 850 sak itu diangkat semua satu keluarga. Satu keluarga. Tidak pernah merasa apa ya? Ini kan pekerjaan, ibarat kata kamu kan masih muda, kemudian pasti punya teman-teman bergaul juga di sekeliling kamu. Tidak merasa malu dengan pekerjaan itu atau seperti apa? Tidak pernah sedikit pun malu, karena saya diajarkan sama orang tua saya bahwa apapun pekerjaan jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena itulah pekerjaan orang tua saya. Jadi mau tidak mau tetap saya ikut sama orang tua. Jadi ibarat kata ini adalah membantu juga ya pekerjaan orang tua. Dan mungkin Tribuners juga bisa melihat seperti inilah TikTok dari Aini di akun TikToknya yang bernama Aini 0507. Itu angka 0507 kelahiran kamu. Ya selamat ulang tahun 3 bulan yang lalu. Ya kalau boleh diceritakan sedikit juga, ini kan buruh semen. Dan kamu sangat stylish juga ya, sangat stylish juga. Kalau boleh tahu, pada saat kamu bekerja sebagai buruh semen, membantu orang tua, keluarga, itu memang pakaian kamu harus kaos, masker. Itu kan kalau kerja kan ada baju kerja memang khusus. Itu dipakai kan, sering dipakai jadi kayak robek-robek begitu kan. Itu memang baju semen. Kalau ya harus pakai masker karena debunya itu. Astaga, banyak sekali. Dan itu sudah dari SMP, sekarang kamu sudah kuliah di jurusan? Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Semester? Olahraga. Sekarang semester 3 karena sudah menganggur 1 tahun kemarin. Oh iya, karena pandemi kan. Dan kenapa tuh? 2000 kan saya lulus SMK 2019. Tapi 2019 itu saya berhenti kuliah. Kenapa tuh? Karena keadaan ekonomi juga. Oke. Terus sekarang 2020 pas saya daftar lagi, coba-coba daftar SBMPTN dan lulus, dan daftar beasiswa, sekarang kuliah beasiswa. Nah kalau boleh tahu, selama nganggur itu, di masa nganggur selama 1 tahun itu, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan dalam 1 tahun menganggur itu, saya fokus bantu orang tua saya kerja, dan adik saya semua pergi sekolah. Saya yang tiga orang angkat semen. Saya, bapak saya, mama saya, jadi 3 orang. Jadi uang dari hasil menjadi seorang buruh semen itu dikumpulkan untuk kamu berkuliah di tahun depannya, dan tahun ini kamu bisa berkuliah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang juga beasiswa. Oh. Beasiswa, jadi kuliah setiap semester. Alhamdulillah dapat. Wah, ini luar biasa banget nih. Selain membantu dengan ini, bisa dibilang kerja keras sih. Tidak semua anak muda seperti kamu mau mengambil langkah untuk menjadi buruh semen. Tidak semua. Saya yakin itu tidak semua. Dan kamu mau mengemban itu, kamu mau mengorbankan waktu kamu untuk membantu orang tua dan berprestasi juga. Iya, berprestasi. Kita akan ngulik lagi kisah-kisah menarik inspiratif lainnya dari Nur Aini ini. Tetap bersama kami di Ngobrol Virtual.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, senang sekali rasanya Tribuners masih tetap bersama kami pastinya di Ngobrol Virtual dengan narasumber-narasumber menarik. Dan saat ini di studio Tribun Timur juga sudah hadir Bapak Haji Alimuddin Budung selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, Ya. juga Ketua Komisi 3 dan juga Ketua Fraksi PKB. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Dan saya lihat dari senyumnya sehat walafiat juga Alhamdulillah Bapaknya. sehat walafiat. Amin, amin, amin. Pak, ini di tengah-tengah kita sudah ada Nur Aini, si cantik yang viral sebagai seorang buruh semen. Pastinya juga tadi Nur Aini sudah banyak bercerita terkait dengan perjalanan konten TikToknya. Namun kita mau ngulik-ngulik lagi nih Pak, terkait dengan seperti apa sih sebenarnya Nur Aini ini di keluarganya, di perkuliahannya itu seperti apa. Dan ternyata ada fakta menarik bahwa selain menjadi buruh semen, dia juga berprestasi di kampus. Wah, ini menjadi salah satu informasi baru lagi nih buat Pak, Betul. Pak Haji, karena dengar-dengar Bapak juga baru ketemu nanti di sini. Baru saja hari ini ketemu dengan adik kita. Saya cuma melihat di pemberitaan di media, dan inilah yang memotivasi saya coba membangun komunikasi supaya ini adik kita lebih dekat gitu loh antara masyarakat dengan keluarga kita, supaya ini bisa terbangun komunikasi yang baik. Ya, siapa tahu mungkin kira-kira dikasih pekerjaan apa lagi nih? Dikasih masuk program apa nih? Minimal saya mencoba membangun komunikasi bersama dengan pemerintah Pinrang. Kalau adik kita ini lagi kuliah, kira-kira apa sih yang pemerintah daerah Kabupaten Pinrang bisa memfasilitasi beasiswa, dan ini minimal tanggung jawab saya untuk mengkomunikasikan supaya ke depan ini pemerintah Kabupaten Pinrang ada respect terhadap adik kita ini yang pekerja keras dan dia punya IP yang begitu bagus. Saya pikir supaya ini menjadi tanggung jawab yang kita coba serahkan kepada adik kita. Oke, kita tahan dulu. Kira-kira langkah apa nanti yang akan diambil oleh Bapak-Bapak Dewan. Tapi saya kembali lagi ke Aini. Aini, tadi sudah dengar respon dari Pak Haji Alimuddin sendiri terkait dengan kerja keras kamu selama ini, bahkan sempat nganggur juga selama 1 tahun. Dan ternyata kamu berkuliah mendapatkan beasiswa. Itu boleh kita gali lagi nggak? Kok bisa mendapatkan beasiswa? Boleh diceritakan? Awal ceritanya itu pas 2019 menganggur. Selama itu saya kan bantu orang tua saya kerjakan. Terus saya lihat teman-teman saya semua kuliah, sedangkan saya kerja begini. Tapi saya berdoa tuh, semoga kalau memang rezeki saya kuliah pasti ada jalannya. Pas 2020 terbuka pendaftaran SBMPTN, saya mendaftar dan alhamdulillah lulus. Dan setelah itu saya daftar beasiswa jalur prestasi, alhamdulillah lulus. Jadi selama ini perkuliahannya nanti ditanggung oleh pemerintah. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu sendiri, ini kan mendapat beasiswa pasti ada embel-embel dengan kerja keras dan belajar yang giat pastinya. Itu kamu bagi waktunya seperti apa? Atau memang pada saat kamu SMK sendiri memang kamu adalah siswa berprestasi di sekolah atau seperti apa, Aini? Saya selama sekolah, saya cuma prestasi atlet pencaksilat. Saya atlet pencaksilat. Jadi itu memang salah satu keahlian yang kamu miliki juga adalah kamu adalah atlet pencaksilat. Pencaksilat, dan itu selalu mewakili Kabupaten Pinrang atau seperti apa? Iya, alhamdulillah selama ini wakili Kabupaten Pinrang. Kemarin Porda juga saya wakili pencaksilat kelas A putri. Wah, pantas bisa ngangkut semen nih. Ternyata atlet pencaksilat, Pak. Wah, ini luar biasa karena tidak seperti yang saya katakan tadi di awal, Pak, bahwa tidak semua anak muda seperti Nur Aini. Terlebih dengan pekerjaan yang diemban itu adalah salah satu pekerjaan buruh kasar ya, bisa dikatakan bahwa ini notabene dilakukan oleh laki-laki kebanyakan pada umumnya. Tapi Nur Aini bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau boleh tahu dari keluarga sendiri itu seperti apa melihat kamu sekarang yang ibarat kata banyak dilihat oleh orang, viral di mana-mana. Kalau keluarga sendiri menanggapinya seperti apa? Orang tua saya cuma menanggapi kayak bangga begitu, bangga kan karena tidak percaya kalau seperti ini. Terus orang tua saya selalu mengingatkan bahwa apapun itu jangan pernah sombong dan jangan pernah merasa di atas, tetap merendah apapun itu karena ini kan cuma kayak sementara kan, tidak selamanya bakal begini. Ya, tetap fokus sama kuliah juga karena itu utama. Dan teman-teman kampus ada yang mau pansos?
Enggak lah. Oh, yang mau story-story misalkan, Nur Iya. ini foto Ada, bareng yang dong, beda. ya kan Ada Pak. juga. Tapi Pak melihat Iya. kerja keras dari Nur Aini sekarang, ternyata di balik sosok Nur Aini yang dia juga fashionable, tapi ketika saat bekerja dia juga bisa menempatkan dirinya, itu seperti apa Pak? Saya gini, ada catatan tersendiri bagi saya bahwa tidaklah semudah kita mendapatkan dengan sosok adik kita Nur Aini yang bisa mengkombinkan kerja keras yang selama ini notabene-nya yang dilakukan oleh para laki-laki yang perkasa yang begitu tegak, tetapi ternyata adik kita ini mampu lakukan. Yang kedua adalah dia juga berprestasi di kuliahnya. Saya pikir ini adalah langkah yang jarang sekali kita dapatkan, bisa berhasil kerjanya yang kerja keras, bukan kerja top segala, tetapi dia punya nilai yang tidak mungkin dimiliki oleh teman-teman kuliah seangkat sahabat-sahabat kuliahnya yang lain, tetapi dia mampu lakukan. Dan kedua adalah karena dia di kuliah juga mereka berprestasi, sehingga saya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Pindrang punya tanggung jawab untuk bukan cuma beasiswa sekolahnya, tetapi ada beasiswa daerah hari ini yang saya coba komunikasikan supaya adik kita juga minimal bisa lah mencicipi yang namanya beasiswa daerah yang dititipkan kepada adik. Sangat layak. Pertama, prestasinya iya. Yang kedua, kalau kita bisa bilang bahwa dia dalam kategori keluarga yang menengah ke bawah karena dia pekerjaannya, tetapi inilah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan ini yang ketiga adalah pesan orang tua ini yang membuat kita tergugah. Persoalan kesombongan ya mungkin dalam Al-Qur'an katakan wala tamsi fil ardi marham innaka lam tukhriqal arda wa lan tablighal jibal. Janganlah Anda berjalan di atas dunia dengan kesombongan, karena tidak akan mungkin kita akan tinggi dengan gunung, tidak akan mungkin kita akan bisa menembus dengan lautan yang ada. Nah, inilah prinsip yang dimiliki oleh Ade, dan saya pesan sebagai kakak mungkin kepada Ade bahwa lakukan itu, bahwa kesederhanaan itu yang kita bangun, yang namanya lupa daratan jangan sekali-kali. Kalau kita hari ini sudah dilihat oleh orang, tetapi pertahankan saja itu dan jangan pernah ada kesombongan yang melintas dalam hati Adek bahwa kami ini sudah begini, tetapi itu syukurilah apa yang ada dan kita kerjakan yang itu sesuai dengan yang penting bagi kami adalah yang halal. Ya. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang nggak dilakukan, jangan. Tapi kalau itu sekalipun kerja keras tapi itu halal, itu yang lebih bagus, lebih afdal ketimbang mencari hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita Ya, begitu. benar. Ngomong-ngomong juga ini luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Alimuddin, bahwa memang pesan dari orang tua sendiri untuk tetap rendah hati walaupun sekarang mungkin bisa dikatakan bahwa sedang ada di puncak angin nih, karena Nur Aini dicari di mana-mana nih, termasuk Tribun Timur. Kalau boleh tahu Nur Aini, berapa sih penghasilan dari buruh semen itu sendiri? Penghasilannya kan satu semen itu buat yang buruh, satu semen kalau digajikan 600 rupiah. Itu satu kali Satu ngangkat? kali angkat 600 rupiah. Itu nggak cukup 1.000 loh Pak. Nggak cukup 1.000, 600 rupiah Pak. Terus satu mobil kan 850 semen semua. Jadi mungkin dalam satu mobil cuma 400 ribu. Tapi itu bisa mencukupi untuk kehidupan keluarga? Iya, alhamdulillah. Ya, dicukupkan ya. Dan kalau boleh tahu sendiri, Nur Aini saat ini masih mungkin ada tanggungan orang tua atau seperti apa? Masih. Tapi selebihnya itu uang beasiswa cuma bayar untuk kos. Kalau makan sehari-hari masih ditanggung sedikit sama orang tua. Jadi ada bantuan orang tua juga ya, walaupun di sampingnya juga ada beasiswa. Dan rencana kamu ke depannya seperti apa? Apakah masih tetap untuk membuat konten-konten inspiratif? Karena dari saya lihat kontennya sendiri nih Pak, ini kan kontennya terkait dengan seorang buruh yang walaupun buruh pekerja kasar dengan gaya yang begitu sederhana, tapi ketika diajak jalan bisa fashionable. Jadi tidak malu-maluin ya kalau kata Nur Aini. Kalau boleh tahu itu kamu memadu padankan, istilahnya ibarat kata bahwa kamu bangga dengan pekerjaan kamu sekalipun kamu seorang buruh semen. Dan kalau boleh tahu, ada tidak yang ibarat yang kamu terinspirasi mungkin dari sosok-sosok ternama mungkin? Saya cuma suka kayak kalau nonton TikTok kan suka lihat OTD kan begitu. Terus kayak saya berpikir kan banyak kan kalau kerja kan selalu ada orang bilang, ih dia kan buruh semen, pasti gayanya kayak gaya-gaya
Tapi saya juga suka namanya fashion. Hmm. Jadi menurut saya kalau ada yang rapi, kayak bagus dilihat, itu kayak menarik menurut saya. Jadi walaupun saya buruh semen, tapi saya penampilan itu utama. Kalau di luar, beda sama yang di kerja, tempat kerja. Jadi harus tetap menunjukkan ya, bisa menempatkan diri dalam itu situasi terpenting apapun. bahwa dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada saat dia di buruh, dia pakaiannya begini, pada saat di luar ya pakaiannya lebih pasti yang berbeda lah, sehingga penampilannya pasti berbeda gitu. Dan itu yang dimiliki oleh adik kita, dan saya salut loh, itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya mungkin bahasanya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua anak muda akan melakukan hal seperti Nur Aini. Sepakat sekali kalau itu tidak semua pemuda ya di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh adik kita ini sesungguhnya. Bahkan dia bangga dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dan kalau Nur Aini sendiri selain sibuk kuliah, sekarang sibuk apa? Saya cuma sibuk latihan karena kemarin ikut Prafrov. Semoga bisa, kan saya kalah. Pencaksilat juga ini? Iya, tapi semoga bisa ikut wildcard lagi main. Jadi tetap aktif juga menjadi seorang atlet, dan ini luar biasa juga. Betul, Pak. Dan kalau boleh tahu dari perjalanan kamu yang ibarat kata, kalau bisa saya bilang ini berat ya, ini berat karena kamu bisa mengorbankan waktu, tenagamu bahkan untuk membantu orang tua pastinya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam segala perjalanan kamu, apa yang bisa kamu ambil dari segala sesuatunya ini? Apa hal positif yang ingin kamu bagikan? Yang hal positif menurut saya, dari pekerja keras saya di sini mulai oh ternyata cari uang itu susah. Ternyata begini kehidupan. Jadi kalau saya melihat-lihat kayak saya ikut-ikut fashion orang lain tanpa bekerja keras, itu akan merugikan diri saya juga, terus masa depan saya. Terus saya juga belajar bilang, oh tidak semua orang menilai apa ya. Kali kita itu kadang dibilang kan selalu ada yang kalau dilihat sama kita tuh bilang, itu kan kotor, jorok. Terus ya, tapi saya tidak pernah malu karena menurut saya orang tua saya ajarkan saya apapun itu jangan pernah malu. Jadi motivasi saya itu cuma orang tua saya. Saya kuliah di Makassar untuk orang tua saya. Adik saya di kampung, semuanya kerja keras, tidak pernah mengenal pagi, siang, malam, hujan. Hujan yang paling susah itu adalah kerja, adalah hujan. Hujan tetap kerja. Jadi tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi. Yang penting tetap bergerak untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan pastinya. Dan Nur Aini kalau boleh tahu sendiri, apa pernah merasa dikucilkan mungkin sama orang-orang sekitar atas pekerjaan yang selalu kamu lakukan? Mungkin teman-teman di lingkungan pertemanan atau seperti apa? Enggak. Dari tetangga saya semua baik-baik sama saya, keluarga, teman. Semuanya juga tahu saya nggak kerja angkat semen. Semua tahu? Iya, alhamdulillah baik semua sama saya. Dan mungkin sudah diincar-incar nih calon mantu. Pip. Banyak yang mau. Mungkin aja. Kita doain aja lah, semoga kita ini punya jodoh yang lebih baik, yang bisa menghidupi, yang bisa bertanggung jawab lah untuk adik kita di masa depannya lebih cerah lagi. Benar sekali. Tentunya kita masih banyak akan ngobrol lagi di sesi ketiga, so jangan kemana-mana. Tribuners tetap. Ya, Tribuners masih tetap bersama kami di Ngobrol Virtual, pastinya hanya di channel YouTube Tribun Timur. Bersama kedua narasumber saya di sini sudah ada Bapak Haji Alimuddin Budung selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang, dan juga pastinya bintang kita di tengah-tengah kita ini ada Nur Aini. Pak, Bapak tadi sudah mendengar perjuangan Nur Aini, kemudian perjalanannya juga seperti apa dan tidak mudah. Apalagi ya sekali lagi yang saya katakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya ini mengangkat semen dan pundaknya begitu kuat ya untuk menopang semen, satu sak semen bahkan beratus-ratus sak, mungkin berpuluh-puluh sak dalam sehari dia angkat. Kalau Bapak melihat sendiri ada potensi anak muda seperti ini, itu seperti apa sih kalau Bapak memandangnya? Ya, potensi pertama adalah kerja keras. Dia memang saya lihat sosoknya kalau sudah sosok begini adalah sosok pekerja keras. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki sifat malu. Yang terkadang yang menginspirasi kita, anak muda kita hari ini, mereka dengan
adat kita adalah mereka terlalu banyak gengsi, mereka nggak mau kerjakan yang enggak, kan yang pekerjaan yang semacam itu kan orang melihat bahwa ini kan kerjaan buruh kasar, ini kerjaan orang pengangguran, ini kerjaan orang-orang ini. Tetapi yang dimiliki oleh adik kita Nuraini ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang begitu besar, dan mereka memadukan dengan prinsip orang tuanya yang mereka bisa lakukan. Yang kedua, bahwa ini adalah salah satu potensi bahwa dia bisa mengkombinkan kerja untuk menghasilkan upah yang halalun thayyibah. Yang kedua adalah mereka juga bisa mengkombinkan dengan kuliahnya. Ini yang sangat susah didapatkan hari ini, bahkan di negeri ini kita sangat susah. Kalau itu mungkin banyak pekerja-pekerja, tapi kan beda kalau pekerjaannya. Kalau laki-laki hal yang biasa. Yang luar biasa ini karena adik perempuan kita ini yang cantik gitu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam itu, dan ini sangat jarang kita dapatkan. Dan inilah sesungguhnya yang mencoba mengilhami kita untuk mencoba bicara lebih dekat dengan adik kita, sepak terjang tentang persoalan ini. Dan saya jujur bahwa potensi yang dimiliki ini yang penting diawali dengan nawaitunya. Niatnya innamal a'malu binniyat, niatnya ini bukan karena segala apa, tapi ini adalah tanggung jawab yang dia bisa lakukan, bekerja bersama dengan keluarga, bekerja bersama dengan andai taulan, dan ini tidak pernah melihat bahwa ini adalah pekerjaan yang sia-sia begitu. Ya, dan kalau bisa dikatakan bahwa dia kan viral dari sosial media nih Pak. Yeah. Kebanyakan anak muda sekarang itu di sosial media lebih menampilkan mungkin keuahannya. Yeah. Kalau misalkan pergi makan di tempat bagus, Betul. di foto, di video, atau mungkin sedang melakukan hal-hal bagus lah, mungkin ditunjukkan, dipamerkan. Namun ini yang berbeda. Dia memanfaatkan sosial media untuk membanggakan pekerjaannya. Dan mungkin kalau bisa dari Bapak sendiri menilai kira-kira potensi apa yang Bapak baca dari Nuraini sendiri ini dengan memanfaatkan sosial medianya dan juga membanggakan pekerjaannya. Itu adalah salah satu potensi yang dia bisa memanfaatkan dengan dunia maya hari ini. Bahwa, dan yang terpenting adalah mereka tidak mereka tidak memiliki rasa canggung, mereka tidak memiliki rasa ini terhadap mempublikasikan apa pekerjaannya. Kan terkadang hari ini kan nanti dipublikasikan pada saat mereka berhasil, mereka punya jabatan yang bagus, mereka kerja yang tempatnya aduhai, yang enjoy. Tetapi kan adik kita ini berbeda. Mereka mau bisa mempublikasikan, mereka mau mengatakan kepada orang bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bagus, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang saya pikir tidak jadi soal sepanjang itu dilakukan dengan hal-hal yang baik. Nah, inilah yang menginspirasi saya pikir. Dan ini satu catatan tersendiri bahwa kalau dari semua sepak terjang yang dilakukan oleh adik kita ini, suka dukanya pasti banyak sekali. Yang terpenting dari apa yang diceritakan pada saat hujan inilah kan yang susah mungkin pada saat bosnya sudah harus mengatakan jam sekian harus habis, di sisi lain hujan apa segala, mereka ini menjadi tantangan tersendiri dan dia harus ikut sama perintah bosnya. Ya kalau bahasa agamanya samina wa ta'na, mereka harus ikut bahwa jam sekian harus selesai. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu itu karena ini adalah perintah bos, dan inilah yang dilakukan oleh adik, dan ini tanggung jawab yang sangat besar yang diemban oleh adik, dan itu dia bisa publikasikan. Dan kita sangat merasa terbantu, merasa terpanggil untuk memberikan support kepada adik kita, sehingga saya secara kelembagaan anggota DPRD Pindrang akan mensupport dan akan mengkomunikasikan sama pemerintah Pindrang supaya mendapat perhatian tersendiri. Yang kedua, minimal mengkomunikasikan supaya ada beasiswa dari Kabupaten Pindrang untuk adik kita ini, insya Allah. Ya, terkait dengan nantinya apa yang akan didapatkan oleh Nuraini sendiri, boleh mungkin Bapak Haji jabarkan kira-kira apa nantinya yang akan dilakukan oleh fraksi PKB atau Komisi 3 dari DPRD Kabupaten Pindrang sendiri untuk Nuraini selain beasiswa, Pak? Apalagi ini kan banyak sekali prestasinya kalau saya bisa katakan ya, selain dia bisa membantu orang tua, kemudian juga dia bertalenta dengan menjadi seorang atlet. Ya, tentu kalau bicara tentang persoalan kelembagaan DPRD, ya kalau saya sebagai Ketua Komisi 3 pasti bisa kami coba komunikasikan dengan dinas setelah mereka selesai kuliah. Kalau masih kuliah nggak bisa, karena minimal kalau cuma sekedar staf biasa nggak mau, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan dinas terkait, kira-kira potensi adik kita apa, dia bisa nggak di administrasi, atau bisa nggak kelebihannya di mana, supaya kita kalau punya potensi
punya profesionalismenya di mana sih kita dorong supaya tidak salah sasaran, karena yang terkadang menjadi soal hari ini karena sesuatu kita titip dan itu mereka tidak memiliki skill, tidak mereka memiliki kompetensi. Kalau adik kita ini punya kompetensi yang bagus, pasti akan kita dorong ke pemerintah Kabupaten Pindrang supaya ini menjadi perhatian khusus kepada adik kita, Nur, gitu. Dan ini kan terkait Nur Aini sendiri kan dia anak muda dari Pindrang nih. Ya. Kalau boleh tahu sendiri pemuda-pemuda Kabupaten Pindrang sendiri itu seperti apa sih mungkin pekerjaannya mungkin atau potensi-potensi apa sih yang mereka lakukan di Kabupaten Pindrang sendiri untuk mungkin mencari kehidupan atau seperti apa? Ya pasti kalau berbicara konteks Pindrang banyak sekali. Pindrang ini adalah kabupaten yang subur. Pindrang ini adalah kabupaten yang punya potensi banyak. Mau bertani silakan, mau terbuka sama sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di Pindrang, tetapi satu sekali yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh adik kita ini, itu yang sampai hari ini belum pernah saya dengar lihat seorang perempuan yang mahasiswa melakukan kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh adik kita. Sangat berbeda dengan kegiatan kebiasaan-kebiasaan pemuda yang ada di kampung yang kami dapatkan di Kabupaten Pindrang gitu. Jadi 1 banding 1000 ya. 1 banding 1000. 1 banding 1000 si Nur Kalau Aini. kita bicara konteks Pindrang ya, Iya. 1 banding 1000 bener. Nggih. Ya, Nur Aini mendengar tanggapan dari Pak Alimudin ini kebanyakan menyanjung kamu nih. Gimana tanggapan kamu? Ya alhamdulillah. Bukan cuma saya sama adik-adik saya juga. Yang adik-adik saya yang terakhir itu kelas 3 SMP, ikut kerja juga. Bekerja juga ya, Iya. berusaha keras ini. Dan sampai saya Iya. nggak tahu sekolahnya di mana adiknya, di SLP Pangang atau di mana? Adik saya Yang SMP? yang ketiga perempuan SMK Negeri 2 Pindrang. SMK 2 di Pindrang, terus yang keempat tempat itu kelas 2 SMK Negeri 2 Pindrang juga. iya SMK 2 Pindrang. Yang terakhir kelas 3 SMP di MTS Negeri Pindrang. Oh SMP. Jadi MTS. Iya. MTS Negeri Pindrang. jadi sekolah semua. Iya. Sekolah Dari semua hasil ini. Ya. jeripaya orang tua ini, hasil dari jeripaya kerja keras ini yang menyekolahkan ya dia? Iya. Masya Dari Allah, semenjak- luar biasa sekali. Kita ini betul-betul 1 banding 1000 saya Iya. pikir kalau itu Mbak yang dilakukan oleh keluarganya adik kita ini. Dan saya salut sama orang tuanya karena walaupun mungkin dengan ibarat kata mereka harus membimbing anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, tapi bisa tidak malu untuk mau mendorong anak-anaknya, ayo Iya. kita bekerja sama, Iya. bisa menghasilkan sama-sama supaya semuanya bisa mendapatkan juga hasil yang sama. Dan kalau boleh tahu nama orang tuanya? Nama bapak saya Mas Dar. Ya, halo Pak Masdar, mungkin saat ini sedang menyaksikan live kita. Terus nama ibunya? Nama ibu saya Norma. Wah, Norma. Luar biasa Pak Masdar dan Bu Norma menghasilkan anak yang luar biasa cantiknya, luar biasa pekerja kerasnya, dan bertalenta juga. Dan kita langsung ke komentar di YouTube, Pak. Ini ada komentar juga dari para Tribuners, sudah banyak sekali. Masya Allah. Dan saya mulai ya, ini ada banyak kaum Adam atau cowok yang ingin menghalalkan kakak. Ini baru tadi saya singgung. Tapi sayangnya Nur Aini masih mau sekolah dulu Iya, ya, masih saya kuliah dulu. mau fokus kuliah Boleh, dulu. Saya sepakat fokus kuliah dulu. Ya. Selesaikan dulu kuliahnya baru berpikir untuk yang itu Ya, ya. benar sekali. Ini ada yang tanya juga orang mana ini? Iya, orang Sulawesi Selatan, Iya, Kabupaten orang Pindrang. Pindrang. Tepatnya Di Lepangan, Desa Matiroade, Kabupaten Pindrang. nah itu bisa dicatat ya. Sungai Selatan. Tapi jangan ke rumahnya ya. Nanti mengganggu privasi. Kemudian ini ada lagi wajah cantik yang memang sangat menguntungkan negara ini. Wah, luar biasa. Tidak hanya cantik ya, tapi dia juga pekerja keras pastinya. Perlu jadi panutan. Ya. Orang Sulawesi Selatan itu patut dihormati karena untuk mengaspirasikan buat anak-anak muda di Indonesia. Tuh. Kemudian ada doa juga dari Solihin 20, semoga Mbak Nur Aini jadi orang sukses, tercapai cita-citanya. Amin. Sehat Amin, selalu. amin, ya Rabbal Alamin. Salam dari Jakbar, salam dari Sulsel. Sulsel. Nggak ada nih salam dari Binjai, nggak ada. Selamat Nur Aini, pejuang keluarga pekerja keras. Salut dengan Pak Haji Ali. Ya, makasih. Cepat tanggap dengan warganya. Bapak. Subhanallah, semoga Allah selalu bersamanya. Amin. Dan Ya Rabbal Alamin. ini luar biasa sekali lagi Pak. Dan Pak Ali langsung gercep membaca ada anak muda yang viral. Ini sebenarnya prosesnya seperti apa Pak? Kita langsung kabari atau seperti apa?
Jadi gini, saya cuma dapat dari media, saya bilang terpanggil. Saya mau maaf, ini secara politik nggak ada karena ini bukan dapil saya, ini bukan pemilih saya. Mengeluarkan nggak, bukan pemilih saya, sama Bukan sekali. wilayahnya Nggak ada. ya. Nah, jujur saya baru ketemunya di tempat ini gitu Iya. loh. Bukan ketemunya di mana, barusan ketemu. Cuma kemarin dikomunikasikan tadi, pagi dikomunikasikan karena dia harus ada tugasnya ke Goa, makanya aku nungguin. Sebenarnya saya sudah merasa ini sedikit karena janjiannya sorean, baru hari ini, baru malam ini kita bisa, tetapi kan semua itu ada Allah mungkin yang mengatur Yes, segalanya. Perjumpaan kita ini juga Allah yang mengatur, sehingga saya bilang ya sudahlah, di momen inilah kita ketemu. Kira-kira doa terbaik saya adalah kami mendoakan adik kita ini semoga sukses di masa yang akan datang. Amin. Tetapi yang terpenting adalah jangan lupa daratan. Jangan, prinsip orang tua, doa pesan orang tua itu yang kita pegang ya adik-adik, Iya. bahwa tanggung jawab itu melekat. Kedua, jangan pernah kita merasa sombong jalan. Semua kita temani bergaul keluarga kita yang ada di Lepangang, yang ada di Kabupaten Pinrang, bahkan tetangga-tetangga kita di masyarakat yang ada di Makassar ini, kita lakukan bangun komunikasi dengan baik. Karena rezeki kita itu sesungguhnya datanya dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan selain itu juga semoga ya Pak ya, banyak anak-anak muda Kabupaten Pinrang pastinya juga di Indonesia yang bisa terinspirasi dari sosok Nur Aini ini. Kalau Nur Aini sendiri harapannya seperti apa? Harapan saya semoga saya bisa cepat lulus kuliah dan semoga saya bisa bahagiakan orang tua saya, terutama mama saya, kan kakinya lagi sakit. Semoga bisa bahagiakan dan adik-adik saya, semoga saya bisa cepat lulus dan bisa menyekolahkan adik-adik saya lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini anak Harapan- pertama ya? Saya anak pertama. Punggung pertama. anak pertama itu kuat. Tanggung ya, jawabnya obat. untuk Iya. membagi rezeki kepada adik-adiknya gitu. Iya, Benar amin. sekali. Memberikan support, dan ini saya pikir 1:1000 kembali lagi itu bahasa yang tepat sekali, Mbak. Dan Mbak Desi. ya, dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Nur Aini. Terima kasih banyak juga Makasih. Pak Ali sudah berkenan hadir membawa langsung Nur Aini ke studio kami. Iya. Ini kalau bukan Pak Ali juga Nur Aini kayaknya Rabu baru atau Kamis baru datang. Untungnya langsung gercep datang ke studio kami. Dan sekali lagi ini adalah momen pertemuan pertama juga untuk Pak Ali dan juga Nur Aini. Mudah-mudahan kedepannya ada bisa jadi timbal balik juga kira-kira Nur Aini apa yang akan diberikan ke Kabupaten Pinrang, dan dari Kabupaten Pinrang sendiri mungkin bisa memperhatikan anak-anak muda seperti Nur Aini ini. Tidak hanya untuk Nur Aini, pastinya seluruh anak muda di Indonesia yang berpotensi, yang berpeluang untuk membanggakan keluarganya, membanggakan negaranya, itu patut kita apresiasi, patut menjadi contoh. Dan sekali lagi terima kasih juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak juga yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah subscribe di channel YouTube Tribun Timur. Pastinya kami akan selalu hadir dan akan memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya dari narasumber-narasumber lainnya di Sulawesi Selatan pastinya. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama kedua narasumber saya. Di sini ada Pak Ali dan juga Nur Aini. Sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.